Halo Lir, sahabat Nova Movie, apa kabar? Pastinya sehat selalu ya. Ya dimana kita kali ini akan melanjutkan part 15 dari serial I Am Good. Dan di video sebelumnya yang dimana para iblis datang ke puncak Jiuhe dan bertarung dengan para peserta di sana. Mau tahu keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kemudian terlihat para iblis yang mampu menghancurkan formasi diamond yang dibuat para peserta di sana. Setelahnya si Jin meminta Xiu pergi untuk mencari bantuan. Saat para iblis membantai peserta di sana, Song Yu mengeluarkan kekuatan segel buminya untuk menyerang para iblis yang membunuh peserta di sana. Tapi saat mereka berdua saling serang dengan kekuatan, terlihat Song Yu sangat mudah dipatahkan serangannya. 给我闭嘴！是左家引以为傲的二公子，一样能斩杀魔族。Song Yu yang tidak mampu melawan iblis tadi pun akan segera diserap jiwa kehidupannya. Tapi karena tekadnya yang kuat dan tidak ingin mati sebelum mendapatkan pengakuan dari ayahnya kalau dirinya lebih kuat dari Song Ming, dia pun mampu melepaskan diri dari iblis itu. 我不可以死在低等魔族手中，我还没有超越左宗明，没得到父亲的认可，还没向石家报仇。 我不能死，我要活下来！Kemudian Song Yu yang tidak mau mati di tangan para iblis itu pun ingin melarikan diri, walaupun Tuan Jin memintanya jangan pergi karena orang di sana akan melihatnya pergi seperti orang pengecut. Karena dia harapan orang di sana. Song Yu yang tidak mendengarkannya pun pergi dengan para peserta yang mampu bangkit setelah diserang para iblis. Saat mereka sudah keluar, Song Yu bertemu dengan Song Ming dan meminta bantuannya. Tapi Song Ming malah menamparnya karena dia bilang Song Yu pergi seperti orang pengecut. Kemudian Song Ming malah menyegel puncak Jiuhe dari luar. 大哥，魔族闯进了九鹤峰，金二郎还在里面，快去救他们！魔族入侵九鹤峰，左二公子拼死救出部分驻灵弟子，峰内其余人等皆族。 你想让里面的人都死吗？金二郎还在里面，他们。Para iblis yang mengejar Song Yu tadi pun tidak bisa menembus segel yang dibuat Song Ming, hingga membuat mereka terjatuh dan membuat Wuci terluka yang lumayan parah. Saat melihat sekitar, para iblis itu pun terkejut karena tidak melihat para peserta yang masih di dalam puncak Jiuhe. Yang dimana saat mereka mencari di mutiara dimensi tidak menemukannya karena tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Wuci yang terluka tadi pun ingin memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. 救命啊！杨伟，保护他们！不好，武士大人受伤了，撑住啊，大人！古烈、顽疾，在，我要疗伤，你二人为我护法。遵命。 Kemudian kita pun dibawa di tempat Ling Yun dan Yin Lei yang dimana lagi bertarung jarak dekat. Saat Yin Lei bisa membuat beberapa koloninya, dia pun mampu menangkap Ling Yun.
Tapi itu bukan tubuh asli Ling Yun, melainkan kloninya juga. Kemudian Ling Yun yang tiba-tiba muncul di belakang Ying Lei, dia berhasil menusuknya. Tapi itu tidak membuatnya meninggal, malah mampu membuat kloninya lagi nih guys.凌云，你还没发现吗？九鹤峰的人你救不到，从你被吞进来的那一刻起。休要猖狂！我已识破你的功法。 攻击时刻，你必现真身。只要抓住这个瞬间攻击你本体，你便必死无疑。 Sementara di tempat si Jiang terlihat mereka bisa bersembunyi di mutiara dimensi sembari menunggu bantuan datang. Kemudian di dimensi lain, Tuan Gongling dia terus meminta si Jiang agar melarikan diri saja saat ada kesempatan. Namun si Jiang tidak mau melarikan diri karena dia harus menyelamatkan para peserta yang lain. Dan juga membunuh iblis adalah tugas mereka. Hingga si Jiang sadar kembali ke dunia peri saat para kultivator ingin keluar dari dimensi mutiara untuk melawan para iblis, karena mereka tidak bisa membiarkan para iblis yang ingin meresap elemen Jiu He. Mereka juga rela mati demi menyelamatkan puncak Jiu He untuk generasi mendatang. Dan juga Ming Ren mempunyai rencana yang dimana mereka harus mencabut larangan yang ada di lengan iblis itu untuk menarik malapetaka Guntur. Tapi mereka harus mengorbankan satu orang berpura-pura menjadi Tuan Gongling agar bisa membawa iblis itu ke satu tempat. 就算我们死在这里，也要为后人保下九鹤峰。对，就算死，也要拉着魔族一起死！一起死！师兄，我们有计划，相信我们吧。魔族功法诡异强大，单打独斗我们不是对手。可只要有人愿意牺牲，故意引诱魔族来吸食自己的寿元，大家便可趁机偷袭，一举歼灭魔族，以一人的性命来换取全村人的活路。这便是我们赛修的存活之道。扯出魔族手臂的封禁，便可以引来天雷。只要有一人愿意牺牲自己，将魔族诱到一处，我们便可以趁机抢走封。只要我们找一个资质上佳、年轻有为的人来冒充，而且伶牙俐齿，特能忽悠。此人最好还要有些名气。那么我们去哪里找这样的一个人呢？ Kemudian di tempat lain, Ming Ren dan kawannya membawa si Jiang dan menyerahkannya kepada para iblis, yang dimana itu semua adalah rencana si Jiang dan kawannya agar bisa membawa para iblis itu ke tempat lain, agar mereka bisa mencabut tulang malapetaka Guntur Surgawi. Tapi saat mereka menyerang, ternyata iblis itu mampu mematahkan serangan mereka. 你们说是他便是了，感觉很可疑呀。不用废话。 直接检查此人腚上的仙印。是。看，贪生怕死的混蛋！石匠，就是现在，推过来！过去吧，死废老！你说谁是废老？咳嗽好些了没啊？我给你拍拍背啊。广陵君的白骨彩。2号方案，2号方案！就是广陵，抓住他！ 我符卓天，起步8点，趁现在！ Saat mereka menyerang Uchi yang lagi memulihkan tubuhnya, dia pun sudah selesai dan bisa menggunakan kekuatan giginya untuk menyerang. Di tempat lain, Shu'er dan kakak senior yang lagi melawan iblis, mereka berdua pun terluka. Terlihat kakak senior yang lagi kesakitan karena menelan fil api.
yang dimana lawan Shu'er dan kakak senior berkata semakin banyak mereka melukainya, maka semakin banyak penyakit yang keluar dari darahnya karena darahnya dipenuhi oleh penyakit. Saat iblis itu ingin bunuh Shu'er, tiba-tiba ia diserang Mingren hingga membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya, yang dimana Mingren mampu memukulnya bertubi-tubi. Tapi saat Uchi memberikan jiwa kehidupannya kepada kawannya itu, dia pun membalikan keadaan. 牙卫军，杀光他！ 发烧了！我的女儿那么温柔善良，长手可人，你杀得之手，我弄死你！我们小少爷可是咱犬。混账东西！我杀了你！ yang dimana Uchi bisa menggunakan kekuatan giginya untuk menyerap kekuatan jiwa seseorang dan memindahkannya kepada Gulian hingga bisa membuatnya tambah kuat dan mampu membalikkan keadaan. Xiu yang mencari bantuan tadi pun datang membawa bantuan dari lembah hantu, yang dimana mereka adalah orang yang di dalam mutiara dimensi yang si Jiang lemparkan ke dalam air kemarin. Dan mereka tidak menyadari si Jianglah pelakunya, tapi malah mengira para iblis itu, hingga membuat mereka saling serang. 怎么是3个魔族啊？鬼谷，来了2个高手，古烈、桓吉、蝼蚁们交给衙卫，你们2人联手。 先杀鬼谷叛徒！动手好啊！好久没有活动筋骨了，害得俺宝贝饿肚子，魔族也照打不误。啊！嘿嘿嘿，老叔使的可是幻术，真身在这边。 幻术这种雕虫小技还伤不得老子，还是担心你自己吧。我的血毒会把你全身的皮都融掉。混蛋，住手！ 别急，黄玉君，待会儿就轮到你了。哎，魔族怎么还乐起来了？他们都中了幻术，俺这幻术可以让人经受7情幻象。 Yang ternyata Uchi dan pengikutnya hanya melawan ilusi yang dibuat iblis lembah hantu itu. Lalu di dalam mutiara dimensi terlihat Tuan Jin masih terluka parah. Tak lama Meng Xiao berkata mereka harus mengambil kesempatan saat iblis itu tidak berdaya terkena ilusi. Mereka harus mencabut tulang malapetaka yang ada di lengan Gulian agar guntur surgawi datang menyambar para iblis itu. Mereka pun meminta si Jiang mencabut tulangnya karena dialah yang bisa menggunakan jurus tanpa jejak Tuan Gongling. Si Jiang pun pergi mencabut tulangnya. Seketika itu guntur malapetaka surgawi turun dan menyamar para iblis itu. 天雷要来了，他爹，我们也快退远些。哦，白不踩！不好，距离过远，幻术失效了。糟了，魔族清醒了！龟父，快继续用幻术啊！这太远了，天雷，快躲开！ Melihat para iblis itu mati, peserta di sana sangat senang. Mereka berjanji akan mengukir nama para peserta yang rela mengorbankan dirinya.
Si Jiang pun bersedih karena melihat dua peserta biasa yang rela mati untuk menyelamatkan puncak Jiuhe. Kemudian Ming Xiao datang ke tempat si Jiang bermaksud menghiburnya agar dia tidak bersedih karena dia percaya mereka yang gugur itu selalu melekat di jiwa mereka sampai kapanpun. Saat peserta melihat nadi guntur surgawi, ternyata di sana sudah ada iblis lembah hantu mengambil tulang untuk membuat sop. Kemudian Ming Ren melihat senjata sihir iblis masih ada di situ walaupun mereka sudah mati. Dan benar saja, Wuci berhasil selamat dari malapetaka guntur surgawi dan mampu memulihkan kekuatannya untuk membalaskan kekalahan mereka tadi.瞬间就被熏完了，寿元要被抽光了。他爹，无耻，早已度过肉身劫，终接近法相中品。牙位一旦碎掉，之前那些吸收的寿元和灵力。就和九鹤峰一起消失吧！九鹤峰就彻底毁了。自身难保，还妄想救下九鹤峰，蝼蚁就只配被吸光寿元而死。把你们的寿元也交出来吧！ Kemudian pada saat si Jiang mengambil harta karun Tuan Gungling dan bisa mengeluarkan pedang Yin Dragon, film pun mamat. Cukup sekian di episode kali ini, dan di episode selanjutnya kita bahas lengkap di cerita selanjutnya. Karena filmnya udah selesai, gue Nobba Movie pamit undur diri dulu ya.